Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Koyun Busana. Kembali lagi di channel kami Koyun Busana. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pembuatan pola celana. Ikuti dan simak videonya. Baik, biasanya untuk pembuatan celana kita membutuhkan kain minimal untuk rata-rata orang yang tidak terlalu gemuk itu 110 cm, dengan lebar kain biasanya untuk celana itu 150 cm. Berarti dibutuhkan kain sepanjang 110 dan lebarnya biasanya untuk bahan celana adalah 110 cm. Baik teman-teman, kebetulan kain yang di hadapan saya ini adalah satu paket dengan pembuatan jas. Jadi saya beli kain satu paket dengan jas itu 260 cm. Baik, kita mulai aja. Perlu teman-teman ketahui, ini adalah kain bagian luar. Maaf, ini adalah kain bagian dalam. Kain bagian dalam yang nantinya akan kita coret-coret dengan kapur. Sedangkan yang ini adalah kain bagian luar. Usahakan ketika kita menjahit itu kapur tidak terlihat ketika jahitan sudah jadi. Itu akan mempengaruhi sebuah kualitas jahitan. Ini lipatannya putih. Samakan antara atas dan bawah, samakan semuanya sampai bawah. Rapikan kainnya dulu. Oh iya teman-teman, saya terbiasa ketika membuat celana itu langsung saya gambar kepada kain, bukan pakai pola terlalu lama dan tidak fleksibel, terlalu kaku. Langkah awal untuk kita membuat pola celana di kain adalah kita garis dulu bagian tepi ini. Ini usahakan lurus. Ini kita manfaatkan meja, jadi kita luruskan. Diusahakan lurus. Nah, dari tepi kain ini ke sini, tepi kain sini masuk 1 cm. Kita garis teman-teman. Kemudian setelah itu kita garis siku bagian atasnya sini. Oh iya, dari sini kemudian ke garis siku ini saya biasanya mengambil 2,5 cm atau saya kira-kirakan. Ikuti saja, jika nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, fleksibel sekali. Saya kira-kirakan di sini 3 cm, sana 2,5, karena kain itu tidak selalu siku. Yang menentukan siku adalah penggaris. Kita garis saja. Sampai sini boleh, kemudian kita susuli dengan penggaris panjang. Garis sampai sana untuk menentukan badan belakang nanti.
untuk jadi panutan juga untuk badan belakang. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita lanjutkan penentuan ukuran. Nah, dalam bola yang akan saya buat ini adalah ukuran saya sendiri, yaitu meliputi pertama panjang celana ada 92. Panjang celana itu dari mana? Dari sini. Dari sini sampai dengan angka panjang celana tambah 1. Kenapa kok tambah 1? Nanti akan ada jawabannya. 92 tambah 1 sama dengan 93. Sama sini juga 93. Kita garis. Kemudian setelah panjang celana, langkah yang kedua adalah menentukan lingkar paha. Lingkar paha saya adalah 64. Cara menentukannya adalah lingkar paha dibagi 2 kurangi 2. Saya ulangi, lingkar paha dibagi 2 kurangi 2. Lingkar paha saya 64 dibagi 2 sama dengan 32. Kemudian 32 itu dikurangi 2 sama dengan 30. Nah, kita tentukan garis tengah dari 30 itu atau garis as namanya, yaitu 15. Jangan lupa di tengah sini juga, karena penggaris tidak terlalu panjang. Kalau penggarisnya panjang tidak perlu, tapi kalau penggarisnya tidak panjang perlu sekali. Jadi tentukan 30, kemudian di sini tengahnya 30, 15. Yang bawah juga 30, 15. Kita garis. Garis asnya. Kemudian dari sini kita naik 3 cm untuk lipatan. Naik 3 cm untuk lipatan. Loh, tadi Kak 93, kalau ini dikurangi 3 maka tinggal 90. Bukan begitu. Nanti di sini akan ada penambahan 3 cm untuk ban pinggang. Nanti akan saya jelaskan lagi. Setelah lingkar paha, kita tentukan lingkar pesak, ya. Lingkar pesak. Lingkar pesak saya adalah 65. Saya pakai metode praktis, namun jadinya enak dipakai. Kemudian intisari daripada beberapa guru saya. Saya pernah kursus beberapa kali, jadi saya kombinasikan antara kursus yang pertama, kedua, dan beberapa referensi yang lain, sehingga saya berkesimpulan untuk mengambil pola yang mudah namun hasilnya pas. Jadi untuk lingkar pesak saya 65. Rumusnya adalah lingkar pesak bagi 2 kurangi 10. Jadi 65 sebagai lingkar pesak dibagi 2 sama dengan 32,5 kurangi 10.
32,5 kurangi 10 sama dengan 22,5. 22,5 dari sini. Dua 22,5. Ini sebagai garis pesak. Garis pesak. Kemudian dari garis pesak itu kalau untuk ukuran dewasa naik 6 cm. Naik 6 cm. Dewasa pun kalau orangnya gemuk sekali itu naiknya bisa sampai 7 cm. Kalau untuk anak-anak atau orang yang agak kurus itu naiknya hanya 5 cm saja. Dari garis ini sampai dengan ini. Garis pesak naik 6 cm. Setelah kita tentukan pesak, kita tentukan lingkar pinggangnya. Lingkar pinggang saya adalah 82. Rumusnya adalah lingkar pinggang dibagi 4. 82 dibagi 4 sama dengan 20,5. 20,5. Ini perhatikan dengan betul-betul karena agak sedikit sulit di sini. Dari sini ke sini adalah paha, lingkar paha, ya. Lingkar paha. Ini ada 30 cm. Ketika kita mau menentukan lingkar pinggang itu ada 82 dibagi 4, ya. Jadi 20,5. Angka 30 kurangi 20,5 sama dengan 9,5. 9,5. Kemudian kita bagi 2 sama dengan 4,75. 4,75. Pembagian itu kita taruh di sini nanti, ya. 4,75 kita masuk lagi 1 cm untuk jahitan. Kita taruh 1/4 lingkar pinggang, yaitu 20,5. 20,5. Nah, 4,75 dari sini sampai sini. Nah, kemudian kita tentukan garis bawah di sini. Ini 4,75 dikurangi 1 cm sama dengan 3,75. 3,75. Selisihnya 1 cm antara sini dengan sini. Ini 4, dari sini sampai sini 4,75. Ini adalah penambahan 1 cm di sini untuk jahitan. Dan sini 3,75, selisihnya 1 cm saja. Kapur yang biru ini adalah yang nantinya akan saya potong. Nah, gunakan garis lengkung ini adalah bagian samping, karena kita tahu samping badan kita, samping kaki kita, bagian paha atas itu adalah melengkung. Jadi kita menggunakan garis melengkung. Kemudian dari sini sampai sini naik 1 cm. Naik 1 cm. Kita garis sampai dengan garis as tengah. Pakai garis lengkung.
Kemudian nanti pemotongan dari sini adalah seperti ini. Tujuannya apa? Ketika nanti kita pemasangan ban pinggang itu tidak kesulitan. Setelah itu kita tentukan dulu lingkar lutut ya. Sebelum kita tentukan lingkar lutut, kita cari dulu lutut kita. Cara mencarinya bagaimana? Taruh meteran pada garis pesak kepada garis lipatan ya. Di sini ketemu 67. Rumusnya adalah setengah dari garis pesak ke garis lipatan kurangi 3. Di sini adalah 67. 67 bagi 2 adalah 33,5. 33,5 kurangi 3 sama dengan 30,5. Ya, saya ulangi ya. Untuk menentukan jarak lutut adalah dari garis pesak ke lipatan. Setengah garis pesak ke lipatan kurangi 3. Di sini ada 67, setengahnya adalah 33,5 kurangi 3 sama dengan 30,5. Baru kita tentukan lututnya. Lingkar lutut saya adalah 46 ya. 46 itu kalau melingkar seperti ini, karena ini adalah setengahnya, jadi 46 dibagi 2. 46 dibagi 2 sama dengan 23. Apa gunanya garis as ini, garis tengah ini? Ini adalah menentukan ketika misalkan garis lututnya, lingkar lututnya, setengah lingkar lutut 23, maka 23 dibagi 2. Nah, tengah dari 23 itu berada di garis as ini. Dari sini sampai dengan sini 23. Tengahnya adalah 11,5. 11,5. Kemudian setelah lingkar lutut ada lingkar kaki ya. Sini ada lingkar kaki saya 40 cm. Karena ini adalah setengahnya lingkar kaki, jadi 20 cm. Kita letakkan setengah dari 20 cm adalah 10 di tengah sini. Kita garis. Nah, garis pesak ke lutut di garis. Saya pakai color biru untuk yang mempermudah Anda sekalian dalam memotongnya nanti. Nah, untuk bagian sini, ini bagi para pemula ini, bagian sini cara motongnya tidak boleh langsung ngerucut seperti ini mengikuti garisan, tapi harus agak megar ya, supaya nanti ketika ditekuk nggak ada yang ngereh dalam bahasa saya. Yang menarik satu antara lipatan dan antara sini dan sini. Baik, kita tahu bahwa paha seseorang itu
tidak lurus-lurus saja seperti penggaris, tidak seperti ini ya, tetapi paha seorang itu agak sedikit melengkung, makanya bagian sini saya memakai garis melengkung. Ya, garis melengkung. Kemudian setelah itu kita tentukan resleting yang akan kita gunakan berapa. Kita cari pantasnya. Nah, di sini pantasnya saya 17 ya. Dari angka 17 turun atau naik sini ya. Itu naik 1,5 cm. Dari sini nanti akan kita garis adalah yang sini, akan potongan ke sini. 17 naik 1,5 cm. Dari sini sampai sini adalah resleting, kemudian ini nanti kita mengguntingnya sampai sini. Kenapa begitu? Nanti kita simak terus videonya sampai dengan pembuatan gulbi di sini. Nanti kalian Anda semua akan tahu mengapa saya mengguntingnya sampai sini. Kita buat garis. Ini sudah jadi untuk pola bagian depan. Nah, yang biru ini adalah untuk pemotongannya nanti.